Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arjata Pam guys, seperti biasa ini kita mau membicarakan mengenai bahwa peternak itu harus paham sekali mengenai protein. Protein itu adalah pembangun konsentrat guys. Kalau kita memberikan rumput saja 100% rumput hijauan, nah itu cenderung memiliki nilai serat saja guys, tetapi nilai proteinnya kita tidak tahu. Nah, bagaimana supaya kita tahu bahwa itu mengandung protein yang dibutuhkan domba? Nah, domba itu memerlukan protein tiap harinya seberat atau sebesar Berapa gramnya kita lihat literatur yang dapat dipercaya nih guys. Kebutuhan protein pada umumnya ditetapkan dalam bentuk protein kasar ya guys. Bobot domba dengan berat ya taruh 20 kilo gitu ya rata-rata, domba Garut atau domba-domba yang lain lah. Memerlukan 100 gram, membutuhkan 119 protein kasar atau sebesar 95 gram protein kasar. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau intinya kalau misalkan domba kita itu 20 kilo hanya membutuhkan 100 gram protein untuk hariannya gitu guys. Untuk kegiatan sehari-harinya. Itu baru minimal kebutuhan harian untuk hidupnya. Kan sudah berdasarkan penelitian kan kalau misalkan domba itu memerlukan hanya 10% dari berat badannya saja untuk makan setiap hari guys. Nah, 20%-nya itu di antara 10% berat badan itu balelol. 30%-nya adalah protein. Tadi kan sudah dikatakan itu menurut para ahli secara penelitian hanya membutuhkan 95 gram. Nah, tapi itu untuk kegiatan hidup harian. Kandungannya itu yang lebih besar daripada 20% pada rumput atau apa itu misalkan leguminosa. Nah, itu dikatakan golongan protein. Jadi protein teh guys lamun di manusia malah contohnya kalau kita makan nasi, nah nasi kan karbohidrat. Kalau di domba perumpamaan nasi itu adalah ya rumputnya begitu. Kalau protein di manusia seperti ikan guys, ikan laut misalkan, atau daging ayam, daging sapi, atau telur ayam. Nah itu kan protein tinggi guys, seperti tempe, tahu ya, mengandung protein. Ya seperti itulah. Kalau udah paham, nah berarti tiap hari teh memang yang namanya domba harus dikasih protein guys. Jadi jangan rumput aja terus 100%. Tetapi nih guys, kalau kita memberikan rumputnya nepikeun ka wareg-wareg gitunya besar gitu badannya teh sampai botekak, si domba teh kemudian ya tiduran udah rumputnya banyak. Nah itu juga sebenarnya memungkinkan, cuman sebatas biasa-biasa lah guys. Kalau untuk lamun 4 sehat 5 sempurnanya mah ya harus ada protein. Jadi kembali ke judul, apa itu protein ya. Jadi protein itu adalah daun-daunan yang mengandung proteinnya lebih daripada 20%. Nah, itu disebut protein, guys. Nah, ambil contohnya apa? Nah, diantaranya guys, secara penelitian para ahli ya. Satu, misalkan yang mengandung leguminosa atau kacang-kacangan. Apa itu kacang tanah, kacang polong, misalkan bungkil sawit, bungkil kelapa, atau misalkan kalau di nabatinya seperti turi, pohon turi, indigo pera, kaliandra, gamal, daun gamal, petai cina, atau sengon. Wah banyak lah guys. Nah misalkan kalau para peternak
pemula pingin tahu misalkan apa aja nih yang mengandung protein. Ya kalau pingin jelasnya sharing dulu di Google, kemudian padu padankan dengan protein yang ada di sekitar kita gitu guys. Contoh misalkan untuk tempat saya di Ranca Ekek, sangat banyak itu yang namanya pete selong guys. Nah jadi saya mah pete selong aja, pete selong tebas, kemudian diangin-anginkan dulu atau disebutnya tenaunnya dilayukan dulu. Nah setelah dilayukan kasihkan ya minimal sehari. Kalau pingin jelas mah atau di gram ya guys, kalau 200 gram itu sebanyak apa, nah dikira-kira aja lah, dikira kira-kira tapi nyata. Nah kalau udah paham itu beternak menjadi percaya diri guys. Percaya diri seperti halnya kita mau ujian, kalau menghafal percaya diri, kalau tidak menghafal percaya nggak turunlah percaya dirinya. Nah seperti itu guys. Jadi pengetahuan pakan itu harus punya zaman sekarang mah. Soalnya kan kita mau beternak mau serius guys. Mau dijadikan hobi itu kan harus jadi uang. Harus tidak ada itu kegiatan yang tidak ada ujung-ujungnya itu uang. Nggak ada guys. Mau apalah, mau mengbal, mau tidak akan jalan kalau kita tidak memikirkan hasil akhirnya. Ujung-ujungnya itu kan kita mencari penghidupan guys. Yang penghidupan yang ya diridhoi Allah lah. Tidak ngarang-ngarang gitu guys. Nah, jadi kalau wawasan kita mengenai pakan lancar gitu guys, tahu ya tujuannya kan bisa ke sana kemari guys. Misalkan kita tahu yang indukan bunting itu memerlukan protein tinggi karena untuk anak-anaknya nanti kalau lahir. Nah berarti nilai proteinnya naikin. Biasa misalkan 100 gram atau 200 gram atau 300 gram guys. Rumputnya dikurangi karena untuk persediaan susu, mungkin susunya nanti supaya bagus. Jadi perbedaannya itulah pokoknya Sundana mah seperti ini guys. Kalau misalkan protein 1 kilo itu perbandingannya kalau di rumput itu yang mengandung serat tinggi protein rendah itu ya bisa berapa kilo gitu. Jadi kalau rumput mah pingin protein sebesar 20% teh mungkin misalkan ya 10 kilo. Nah ariku tatangkalan anu mengandung protein mah teh kudu 10 kilo guys. 200 gram juga udah memadai untuk kebutuhan hidupnya domba. Nah seperti itu guys. Misalkan domba-domba biasa lah, darah-darahan. Kan darah-darahan itu nggak terlalu memikirkan protein. Yang penting dia kenyang aja makannya. Nah, kita kan tahu. Jadi nggak terlalu memfokuskan ngasih protein. Ya rumput aja lah. Nah, seperti itu. Untuk domba jantan nih, kalau pingin lintu, pingin gemuk, gimana? Ya, yang sudah-sudah kan orang lain geningan ngasih sampe nih guys. Atau jagung atau apalah. Nah itu kan dikasih protein artinya guys. Nah berapa persen ya seperti tadi hitung-hitungannya. Kalau bobotnya 20% berarti hanya 200 gram atau 150 gram juga gak apa-apa. Nah di kilo aja guys. Mau sampe mau jagung. Nah insya Allah dombanya normal. Jadi isi gitu guys lah. Jadi si domba teh genut. No betekok. Kalau rumput tok aja mah 100% rumput, perbandingkan aja lah yang pakai singkong atulah guys. Kenyataannya lah, lihat aja lah. Tenaganya mungkin kurang, apalagi kalau domba Garut, domba aduan itu kalau hanya dikasih rumput ya otomatis tenaganya kurang. Kalau dilari juga kelihatan itu yang terjamin karbohidrat dan proteinnya sama yang hanya rumput aja kelihatan. Kurusnya kelihatan gitu guys. Tidak akan terlalu gemuk lah kalau hanya rumput. Kecuali ya untuk darah-darahan mah untuk breeding, untuk ibu-ibu ininya. Indukan-indukan. Tetapi kalau udah masuk masa-masa hamil atau menyusui, melahirkan mah atau masa-masa ya itu harus beda, harus dikasih protein guys, apa itu ampas tahu, apa mau dikasih singkong, kulit singkong, turi,
Ya pokoknya mengandung protein harus Yang dilebihkan lah. namanya protein kan banyak diantaranya begitu. Ya, untuk pembicaraan kita mengenai perproteinan dan perrumputan. Nah, kalau rumput itu kan serat, disebutnya serat. Semakin banyak rumput itu, jadi nilai serat yang didapat. Proteinnya tetap kecil, guys. Jadi tidak akan terpenuhi kalau hanya mengandalkan rumput gitu. Jadi harus dipadu padan lah. Begitu, guys. Seperti halnya mineral. Nah, mineral diantaranya garam ya guys. Ya otomatis harus dikasih. Masa di rumput kita nunggu garam, nunggu pergaraman kan? Memang ada, cuman kan harus rumputnya sabarahat kilo meureun guys ada nilai garamnya. Nah, tetapi kalau dikasihkan garam atau mineral disebutnya gampang. Kasih aja mineral blok. Gantungkeun guys, diletakkan kayak gitu. Normal. Jadi bulu-bulu bisa mengkilat seperti itulah. Jadi kita itu sebagai peternak jangan menutup mata kepada hal-hal baik, guys. Misalkan kalau orang lain nanam rumput, mencibir, kita nyingsirikeun. Padahal itu adalah program yang benar, guys. Kalau zaman sekarang ya andaikan ngukutnya cuman 5, cuman 3. Itu capeknya sama, guys. Kalau lu ingin serius mah harus banyak. Peternak harus percaya diri lah, guys. Percaya diri. Ya, segitu dulu mungkin penjelasannya. Untuk tanya-tanya di kolom komentar isi mau nanya apa. Saya juga belajar sama, guys. Cuman belajar sambil memberikan pengalaman saya juga, meskipun baru, tapi kan ya alhamdulillah lah kalau mau menggemukkan itu insya Allah lah agak paham gitu, guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.